Oke, selamat datang teman-teman. Hari ini kita akan belajar topik algoritma dan pemrograman ya. Tapi ini untuk yang pemula ya teman-teman, untuk yang basic ya kita akan menerapkan bahasa C ya pada topik kali ini. Oke. Ini ada buku yang digunakan ya. Kalau teman-teman mau lebih detail, teman-teman bisa refer menggunakan buku ini. Nah, yang diharapkan dalam mata kuliah ini, ya, dalam topik ini, yaitu belajar basic dari bahasa C sendiri itu, ya. Bahasa C itu memiliki sebenarnya nggak hanya bahasa C doang ya, tapi untuk semua bahasa pemrograman pasti ada apa ya istilahnya ya, ada sintaks ya, sintaks yang digunakan di dalam bahasa C dan juga sebenarnya di dalam programming itu apa sih, konsep apa sih yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Oke. Nah, kalau diartikan di sini ya, kalau teman-teman perhatikan di sini sebenarnya algoritma itu sendiri itu adalah keywordnya adalah prosedur ya untuk menyelesaikan sebuah masalah yang tentu saja di dalam menyelesaikan sebuah masalah itu prosedurnya itu berbentuk apa ya, actions ya, ada step-step yang dilakukan. Oke, ada step-step yang dilakukan. Kemudian algoritma sendiri ya berasal dari dua kata ini yang diperkenalkan oleh ahli matematika, namanya Al-Khwarizmi. Nah, ini salah satu bentuk contoh dari algoritma yang sederhana ya teman-teman ya. Ini kalau dilihat Rise and Shine, ya ini kayak semacam ungkapan gitu ya. Nah, basically Rise and Shine ini lebih ke arah teman-teman kayak bangun pagi terus lebih kemudian beraktivitas gitu ya, bersinar gitu istilahnya. Oke, ini ada beberapa step ya, teman-teman. Yang pertama, teman-teman bangun tidur gitu ya. Kemudian ganti baju, mandi ya. Kemudian pakai pakaian kantor gitu ya. Makan pagi, kemudian berangkat ke kerja. Ya, ini adalah tahap-tahapan yang dilakukan ya untuk algoritma ini ya, Rise and Shine. Oke. Mungkin teman-teman sendiri punya punya another Rise and Shine ya. Teman-teman punya another Rise and Shine. Oke. Nah, di sini ya sebenarnya menggambarkan grafik ini menggambarkan apa-apa saja sih yang menjadi apa ya, life cycle ya, istilahnya life cycle di dalam kita membuatkan suatu program. Tentunya di dalam kita membuatkan program tentu saja harus ada problem terlebih dahulu ya. Tentu saja kan program digunakan untuk solving suatu masalah dong ya yang muncul. Kayak kita pengen optimize dengan menggunakan programnya kita. Oke. Karena kita udah tahu ya problemnya apa, kemudian ya udah kita breakdown proses, harus ada proses yang kita lakukan. Oke. Nah, proses yang kita dilakukan tentu saja dalam hal ini kan outputnya berupa algoritma ya, berupa program ya. Nah, karena berupa program tentu saja kita harus memikirkan kira-kira algoritmanya apa ya. Oke, masih ingat tadi ya Rise and Shine algorithm ya. Jadi algoritma itu pada saat kita develop nggak langsung berupa codingan ya, ini mungkin karena teman-teman baru belajar, tapi bisa saja berbentuk yang namanya pseudocode. Oke, nanti kita bakal lihat pengertian dari pseudocode tersebut. Kemudian setelah itu kita mendefine, setelah algoritma udah jadi, kita mendefine source code-nya, kita code. Nah, coding sendiri ini kan bisa ke banyak bahasa program ya. Cuma kali ini pada topik ini kita akan memakai bahasa C ya. Source code-nya itu akan memakai bahasa C. Dan terakhir kita harapnya source code yang kita buat ini dapat berjalan dengan baik ya, bisa di-compile. Ya, ini namanya executable code yang bisa dijalankan. Oke. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ya ini sebenarnya basically step-stepnya ya.
ada problem definition, model development, algorithm design. Yang jelas ini adalah proses-proses yang dilakukan pada saat kita ingin melakukan membuat suatu aplikasi, ya, membuat suatu program sederhana. Oke. Gimana sih caranya kita develop sebuah algoritma ya, teman-teman ya? Gimana caranya? Nah, karena kita baru, istilahnya kita masih awam ya di dalam dunia programming, teman-teman yang nonton ini mungkin baru saja belajar ya bahasa programming ataupun baru masuk ke dalam kuliah gitu ya, atau masuk ke dalam, mungkin ada beberapa high school yang sudah mengajarkan programming ya. Nah, ini teman-teman lihat bahwa pertama itu ada yang dikatakan writing ya. Writing ini wujudnya itu menggunakan pseudocode. Ya, ini pakai bahasa sehari-hari. Ya, ini pakai bahasa sehari-hari. Tadi masih ingat ya, Rise and Shine contohnya. Oke. Dan yang kedua itu kita berupa gambar diagram. Nah, flowchart ini adalah diagram. Nah, nanti kita bakal ngelihat bahwa di dalam flowchart ini dia punya beberapa notasi ya. Ada beberapa notasi yang teman-teman harus tahu ya, notations atau symbols. Oke. Nah, sekian untuk tutorial kali ini ya. Teman-teman bisa melanjutkan lagi di video yang berikutnya.